Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang soal TKA yang ada di halaman 187 nomor 20. Kita baca soalnya lebih dahulu ya. Dalam sebuah kelas yang terdiri atas 20 siswa, tercatat 18 siswa menyukai pelajaran matematika dan 12 siswa menyukai pelajaran IPA. Guru ingin mengetahui peluang secara acak dalam memilih seorang siswa berdasarkan minatnya terhadap mata pelajaran tersebut. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Pernyataan pertama, peluang siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 1/5. Peluang siswa yang hanya menyukai pelajaran matematika adalah 9/10. Nah, di sini ada dua kalimat yang mirip tapi maknanya berbeda. Yang pertama, menyukai pelajaran matematika, dan yang kedua, hanya menyukai pelajaran matematika. Nah, artinya soal ini belum sepenuhnya bisa kita langsung kerjakan. Nah, lagi pula tercatat di sini ada 20 siswa. Sementara 18 siswa menyukai matematika dan 12 siswa menyukai IPA. Artinya, kalau kita jumlahkan 18 dengan 12, hasilnya harusnya 30 dong. Sedangkan ini hanya 20 saja, berarti ada yang janggal ya. Nah, ini berkaitan dengan himpunan. Oke, saya buat dulu ya. Namanya diagram Venn. Nah, diagram Venn ini digunakan untuk menyajikan data yang berupa himpunan. Nah, karena di sini ada yang menyukai matematika dan hanya menyukai pelajaran matematika, artinya di dalam diagram Venn ini sebenarnya ada yang menyukai matematika saja, ada yang menyukai IPA saja, ada juga yang menyukai kedua-duanya di sebelah sini. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita olah datanya. Di sini dikatakan bahwa jumlah kelasnya ada 20 ya. Berarti saya buat di sini sebanyak 20. Lalu yang menyukai matematika 18. 18 itu mewakili satu lingkaran ini ya. Lalu 12 IPA di sini dan 12 itu mewakili satu lingkaran ini. Artinya ada yang menyukai dua-duanya. Nah, artinya yang menyukai dua-duanya tercatat di sini dan tercatat di sini. Jadi terulang sampai 3 kali. Nah, agar kita lebih tahu persis berapa yang menyukai matematika, matematika saja, IPA, IPA saja, maka kita kurangi X sebelah sini. Gitu. Karena yang menyukai dua-duanya dengan yang menyukai matematika saja, dengan menyukai IPA saja tercampur-campur di sini sampai terulang 3 kali gitu ya. Nah, sekarang kita cari nilai X dengan cara menjumlahkan semuanya. Lalu kita hasil akhirnya harus 20, yaitu semestanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada min X, ada plus X. Jadi biar lebih singkat, kita coret saja. Gitu. Jadi 18 ditambah 12 adalah 30. Min X sama dengan 20. Nah, agar X-nya positif, saya pindahkan ke kanan. Lalu 20-nya saya pindahkan ke kiri menjadi negatif. Sehingga yang suka dua-duanya adalah 10. Nah, lalu apa yang selanjutnya kita simpulkan? Jadi, yang suka MTK itu ada 18 siswa, seperti yang ada di teks. Tapi yang hanya suka matematika itu ada 18 dikurang 10, yaitu 8 siswa. Gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke materi himpunan. Memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa ada di beberapa sekolah yang mengajarkan tentang materi himpunan ataupun tidak. Karena berdasarkan kurikulum Merdeka, himpunan itu tidak ada di dalam fase D. Oke. Nah, sekarang kita ke pernyataan yang pertama.
Peluang siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah 1/5. Oke, sekarang kita buat perumpamaan ya. PM, M itu berarti yang suka matematika. Jadi banyaknya M itu ada yang menyukai matematika ya. Ada 18, lalu semestanya ada 20. Nah, kita sederhanakan menjadi bagi 2 semua ya. Jadi 9/10. Nah, ternyata tidak sesuai. Jadi jangan kita klik. Oke. Nah, sekarang ke pernyataan yang kedua. Peluang siswa yang hanya menyukai pelajaran matematika ada 9/10. Oke. Nah, yang hanya suka matematika kita tulis pakai T aja ya. Jadi banyaknya anggota T dengan semesta. Nah, T-nya ini adalah 8/20. Kita bagi 4 menjadi 2/5. Nah, ternyata juga tidak sesuai. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan yang keempat. Pernyataan ketiga maksud saya. Peluang siswa yang hanya menyukai pelajaran IPA adalah 1/10. Nah, berarti kita kembali lagi ya. Hanya IPA. Oke, kita tulis pakai, jangan P lagi. Kita tulis pakai apa ya? I aja ya. IPA itu hanya, berarti kita tulis rumusnya dulu. Nah, yang hanya IPA kita kembali lagi. Berarti yang suka IPA itu ada 12 ya. Sesuai teks. Nah, yang hanya IPA itu berarti kita kurangin sama 10 menjadi 2 siswa saja. Oke. Nah, kita berarti 2/20. Oke. Menjadi 1/10. Cocok ya. Jadi kita centang. Oke. Sekarang ke pernyataan yang keempat. Peluang siswa yang menyukai keduanya adalah 1/2. Oke, kita kembali lagi ya. Di sini yang suka keduanya ya. Berarti kita gabungkan matematika sama IPA. Nah, kalau yang ini kan hanya IPA. Jadi kalau yang IPA saja ya kita buat yang A ya. Jadi yang sama-sama itu, nah ini artinya digabung ya. Atau bisa juga dibilang irisan. Oke, yang hanya suka berarti yang ini. X yang ini ya. Nah, X-nya kan sudah ketemu ya. 10. Jadi kita tulis 10/20. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, sekarang kita cek pernyataannya. Ternyata cocok. Jadi kesimpulannya, pernyataan yang sesuai hanya pernyataan 3 dan pernyataan 4 saja. Oke. Nah, ini karena diagram Venn ini cukup sulit ya, karena kalian kan harus memahami tentang konsep dasarnya. Kalian boleh membuka playlist, salah satu playlist saya yang judulnya himpunan. Lalu kalian bisa buka, di dalam himpunan itu ada file video yang judulnya diagram Venn. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu kalian dalam mempelajari soal TKA. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.